Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Pratama Wadi dari kelas 10 BPK 2, ingin mengerjakan tugas video etika tentang unsur komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal, dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya dengan tujuan mencapai saling pengertian dan kesepakatan bersama. Unsur-unsur komunikasi. Ada 8 unsur komunikasi menurut William Giussariani. Lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi memiliki 3 komponen penting, yaitu fisik, yaitu tempat komunikasi berlangsung. 2. Sosial psikologis, mengikuti pesan yang dijalani oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Budaya dan lingkungan sosial juga berpengaruh dalam unsur komunikasi ini. 3. Mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah komunikasi berlangsung. B. Encoding decoding. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut encoding, dan tindakan menerima pesan disebut dengan decoding. Seseorang komunikator sering disebut encoder dan seseorang komunikan disebut decoder. Dalam proses komunikasi, kita melakukan proses encoding, decoding, 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Sumber penerimaan merupakan satu kesatuan tak terpisah. Artinya setiap orang terlibat dalam komunikasi adalah sumber sekaligus penerima. Kompetensi komunikan. Kompetensi komunikasi mengacu dalam kemampuan seseorang untuk komunikasi secara efektif yang mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan, konteks dalam memengaruhi kandungan dan bentuk pesan. Umpan balik. Feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang komunikan penerima pesan ketika seseorang komunikator pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Ringkasannya, feedback adalah tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Gagasan dalam komunikasi umumnya berupa distorsi informasi atau pesan distorsi. Pesan terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang dimaksud oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap atau dipahami oleh penerima pesan. Distorsi dapat terjadi baik dalam proses berbicara atau dalam proses mendengar. Oleh karena itu, kita harus belajar mendengar dengan baik dan berbicara dengan lebih jelas. Kita juga harus menguji apa pesan yang disampaikan telah diterima dengan benar dan apa yang kita sendiri mendengar pesan dengan jelas. G. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi atau disebut juga media komunikasi berarti tempat berlalunya pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi seringkali disampaikan melalui lebih dari satu saluran pesan. Pesan adalah perintah nasihat, permintaan amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi. 2. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menurut Onung Ujayana Effendi adalah sebagai berikut. Perubahan sikap komunikan dapat berubah setelah terjadi suatu proses komunikasi. Perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung. Hal itu bergantung pada kemampuan komunikator menyampaikan pesan atau pendapatnya. C. Perubahan perilaku. Komunikasi dapat juga mengubah perilaku komunikan, misalnya dari semula bersikap negatif terhadap suatu menjadi sikap positif. Di sini isi pesan kredibilitas komunikator juga sangat menentukan perubahan tertentu. Mengubah perilaku komunikasi, misalnya dari semula bersikap negatif terhadap sesuatu menjadi bersikap positif. Di sini selain isi pesan kredibilitas komunikasi juga sangat menentukan perubahan tersebut. D. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat sebagai akibat dari proses komunikasi tertentu. Adapun tujuan komunikasi menurut Cengara Harika adalah sebagai berikut. Agar apa yang disampaikan dapat mengerti, seorang komunikator harus menjelaskan kepada komunikan dengan baik-baiknya dan tuntas, sehingga mereka dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh pembicara menyampaikan pesan. B. Memahami orang. Komunikator harus mengetahui aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan hanya berkomunikasi menurut kemauannya sendiri. Sekianlah video kali ini penjelasan. Bila ada salah
mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.